Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Iqbal Amar Muzaki selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang demokratisasi pendidikan. Anggota kelompok kami ada saya Sarah Julia Nabilah, Windy Atira Zahra, dan Tri Maulana Putra. Kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan. Nah, materi yang pertama ada pengertian demokratisasi dan pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada hakikatnya, demokrasi dapat dipahami sebagai institusi yang berasal dari kata Yunani, demos, rakyat, dan kratos, pemerintahan, dan secara sederhana mengacu pada kekuasaan rakyat baik yang diciptakan, dilakukan, dan difungsikan oleh rakyat. Demokrasi merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Jadi, demokrasi ini dimaknai dalam dua bentuk, yaitu pengertian normatif dan pengertian empiris. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang diasumsikan dijalankan oleh negara, dan demokrasi empiris adalah demokrasi yang tampil sebagai politik praktis. Fungsi demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah memberikan pedoman dalam bertindak, termasuk dalam mengevaluasi kebijakan publik, karena demokrasi menentukan bagaimana rakyat suatu negara itu diatur. Perkembangan demokrasi ini secara keseluruhan dapat dimaknai sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Mengutip dari Karl, demokrasi sebagai suatu tatanan politik adalah suatu sistem yang mengatur kebijakan dalam pemilihan kebijakan publik berdasarkan suara terbanyak dari wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum berkala, yang dikatakan bahwa keputusan akan diambil. Pada prinsipnya, hal ini dikelola secara efektif dan efisien. Kesetaraan politik terjamin dan kebebasan politik dipertahankan dalam suasana terjamin. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem demokrasi adalah salah satu bentuk penyelenggaraan negara yang penyelenggaraannya didasarkan pada kemauan, penguasaan, dan kehendak rakyat. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pendidikan ini merujuk kepada proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan mencapai kedewasaan melalui upaya pendidikan dan pelatihan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian di sini ada demokratisasi pendidikan. Pada dasarnya, demokrasi adalah hak dan milik setiap orang yang hidup dan bertempat tinggal di negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, konsep demokrasi juga dapat diterapkan pada seluruh aspek kehidupan. Salah satunya adalah tentang pendidikan. Pendidikan demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak untuk mendapat pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pendidikan demokratis diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat
untuk memfasilitasi warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Jadi demokrasi pendidikan itu adalah gagasan mengenai pandangan hidup yang mengutamakan hak dan juga kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara dalam berlangsungnya proses pendidikan. Di negara-negara yang demokratif, diharapkan sistem pendidikan pun harus demokratik. Pendidikan demokratik ini adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, pendidikan itu sangat penting bagi seluruh bangsa, tak terkecuali bagi orang-orang yang kurang mampu. Nah, pengertian demokrasi ini mencakup dua arti secara horizontal dan juga vertikal. Secara horizontal adalah bahwa setiap anak tidak ada kecualinya, melainkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Hal ini jelas tercermin pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Kemudian secara vertikal adalah setiap anak dapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Demokrasi ini dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama, dan bangsa. Jadi semuanya itu setara. Cukup sekian dari saya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Windy Atira Zahra. Dipersilahkan. Oke, baik. Karena Tionya tidak ada, akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada demokratisasi pendidikan Islam. Nah, prinsip demokrasi pendidikan Islam ini dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam, atau dengan kata lain, demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip terhadap pendidikan Islam. Karena pada dasarnya Islam memberikan kebebasan kepada individu atau peserta didik untuk mengembangkan nilai-nilai fitrah yang ada dalam dirinya dalam menyelaraskan dengan perkembangan zaman.
Islam juga memberikan petunjuk kepada para pendidik sekaligus menghendaki agar mereka tidak mengekang kebebasan individu anak dalam mengembangkan potensi yang telah dibawanya sejak lahir. Kemudian di sini prinsip pendidikan demokrasi Islam itu meliputi inklusi, keadilan, prinsip keadilan, demokratisasi, kesetaraan, dan juga konsistensi. Yang pertama ada inklusi. Inklusi ini adalah demokratisasi pendidikan dalam Islam yang menekankan pentingnya memberikan akses pendidikan yang setara kepada semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun budaya. Hal ini mencakup pendidikan bagi anak-anak, dewasa, laki-laki, dan perempuan. Nah, yang kedua itu ada prinsip keadilan dalam Islam. Prinsip keadilan ini sangat penting dalam lingkungan pendidikan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti distribusi sumber daya yang adil, perlindungan hak-hak individu, dan peningkatan kesempatan pendidikan bagi semua orang. Kemudian yang ketiga ada demokratisasi. Demokratisasi pendidikan dalam Islam mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan pendidikan. Ini termasuk siswa, orang tua, guru, dan masyarakat. Keputusan-keputusan penting ini tidak boleh diambil oleh otoritas pendidikan saja, namun juga harus melibatkan berbagai pendapat dan juga perspektif. Yang keempat, prinsip kesetaraan dalam pendidikan Islam menekankan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan gender, ras, atau status sosial, dan semua orang mempunyai hak yang sama atas pendidikan yang berkualitas. Dan yang terakhir, konsistensi dengan nilai-nilai Islam. Demokratisasi pendidikan dalam Islam juga harus sesuai dengan nilai dan prinsip Islam, termasuk memastikan pendidikan mendukung perkembangan moral, etika, dan spiritual peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Nah, demokratisasi pendidikan Islam ini bertujuan untuk menjamin bahwa pendidikan bukan hanya merupakan hak, tetapi juga merupakan kesempatan bagi seluruh umat manusia untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif pendidikan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, pertumbuhan intelektual, dan juga pengembangan karakter dalam kerangka ajaran Islam. Baik, untuk selanjutnya ada sesi diskusi. Bagi yang ingin ditanyakan, silakan raise hand terlebih dahulu. Ya, silakan Rifki. Ya, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, izin menjawab ya pertanyaan dari Rifki. Bagaimana ungkapan Ki Hajar Dewantara tentang demokratisasi pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar itu kan adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Nah, berdasarkan analisis dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat disimpulkan bahwa makna dari kemerdekaan adalah mencerminkan adanya kebebasan seorang individu untuk mencari sendiri pengetahuannya, serta kebebasan untuk mengembangkan bakat tanpa harus menyimpang dari aturan-aturan kehidupan yang ada. Kemerdekaan diri ini merupakan kebebasan yang terikat, sehingga individu tidak dapat berbuat dengan sewenang-wenang. Nah, konsep kemerdekaan diri dari Ki Hajar Dewantara ini mempunyai sifat yang otonom. Kemerdekaan diri terjadi dalam disiplin pribadi, kemerdekaan diri menjunjung tinggi kedaulatan pribadi, kemerdekaan diri merupakan wujud tanggung jawab dari masing-masing individu dan juga merupakan kodrat alam. Jadi konsep kemerdekaan diri dari Ki Hajar Dewantara ini mempunyai relevansi kuat dengan pelaksanaan pendidikan nasional, di mana semua pemikiran beliau itu tercermin di dalam pendidikan nasional.
Bagaimana Saudara Rifki? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan menutup presentasi ini. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.